Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama sebelum kita melanjutkan bahasan Majlis Tsani Fadilatus Shaum, mari kita membaca Ummul Quran ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan ila ruhi musannif Utsman bin Hasan ibnu Ahmad Asy-Syak. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Melanjutkan yang kemarin. Walidha rawi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Walidha rawiya ani Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Abi Hurairah, tahu Abi Hurairah? Abi Hurairah? Abu Hurairah. Siapa? Siapa Abu Hurairah? Bapaknya kucing. Kenapa disebut bapaknya kucing? Karena dia penyayang kucing. Oh, bukan hanya itu. Mau tahu kisahnya? Jadi Abu Hurairah itu bukan Islam sejak awal, melainkan sejak sahabat-sahabatnya sudah masuk Islam, dia agak sedikit terlambat lah. Kemudian masuklah beliau masuk Islam, mengejar ketertinggalan. Jadi dia merasa menyesal. Ketika dia masuk Islam merasa menyesal, sahabat-sahabatnya yang lain sudah hafal Al-Quran, sudah banyak menghafal hadis, sudah banyak berjihad, sudah banyak membantu agama Islam. Sementara dia baru dari nol, baru masuk Islam. Nah, kemudian agak sedikit menyesal, Rasul menyarankan, kalau kamu ingin mengejar ketertinggalan dari sahabat-sahabatmu yang lain, perbanyak menghafal hadis, Al-Quran, sudah nanti kembangkan. Nah, maka dia mengumpulkan tuh hadis-hadis, dia kumpulkan hadis-hadis. Dan bukan hanya itu, setiap ada hadis baru bukan hanya dihafal, tapi dilaksanakan supaya lebih hafal. Jadi seumpama kalau ada hal perintah langsung dilaksanakan. Itu Abu Hurairah. Nah, suatu hari Nabi menyampaikan hadis yang menyatakan bahwa kasih sayang terhadap semua makhluk Allah, baik itu hewan, tumbuhan, apapun, pokoknya makhluk Allah harus dikasih sayang. Nah, sepulang dari majelis itu ada kucing. Kalau kucing itu ternyata ada dua, ada kitun, ada Hurairah. Ada kitun, ada Hurairah. Nah, apa bedanya? Ternyata
Kitun, makanya dari bukan diplesetkan, disadur oleh orang Eropa jadi kit. Ya. Apa bahasa Inggrisnya? Cat. Ya. Cat. Kit dari bahasa Arab kitun. Bahasa Inggrisnya cat. Padahal itu dari bahasa Arab kitun. Itu ternyata bahasa Arabnya kucing. Kucing itu ada kucing besar, kucing liar, kucing rumahan, dan juga kucing liar tadi. Ada kucing liar, ada kucing rumahan, ada kucing besar, ada kucing kecil. Nah, yang ditemukan oleh Abu Hurairah itu adalah kucing liar. Kucing liar. Nah, kucing liar ini disebut Hurairah. Masih kecil. Sendirian biasanya tuh kita di rumah punya kambing, punya kucing, punya anak banyak, dibuang. Dibuangnya kadang cuman anaknya doang, induknya masih di rumah. Atau sendirian dia, atau dipisah dibuangnya. Bagaimana dia mau menyusui kan? Bukannya dipiara tapi malah dibuang. Karena kebanyakan biasanya kan mak itu nggak mau umpama dibuang. Kalau mau dibuang bersama dengan induknya. Kemudian dibuangnya jangan di tempat yang jauh dari rumah. Harusnya di pasar yang biar dia bisa makan. Ini mah enggak kan di tengah sawah, dia makan apa nantinya? Atau di tengah gurun, dia makan apa nantinya? Kalau masih kecil kan susah, kecuali dengan induknya. Kalau dengan induknya, dibuangnya di pasar, dibuangnya di tengah perjalanan, kan ada tikus, ada segala macam, dia ambil kemudian diberikan kepada anaknya untuk menyusui. Nah, kebanyakan tuh dipisah. Maka nanti ketika antum suruh membuang kucing, tempatkan di tempat yang layak. Kalau di rumah antum nggak mau, ngurusnya juga nggak mau, minta maaf, saya nggak mau nih ngurus ente karena saya nggak bisa, takutnya malah tersiksa. Dibuanglah di tempat yang layak. Ditempatkan di tempat yang layak, entah itu dekat pasar, entah itu dekat kampung yang lain, begitu. Nah, kemudian ketemulah Abu Hurairah, Abdurrahman ini yang dulunya belum namanya Abu Hurairah, ketemu dengan kucing tadi, dipelihara. Ada sendirian doang tuh kucing sendirian saja tanpa ada induknya, dibawa ke rumah, diurus seperti layaknya manusia lah, diurus, dikasih makan, dikasih nenen karena belum nyusu sama induknya, sampai tumbuh dewasa. Akhirnya ketika sudah mulai dekat dengan dia, dibawa ke majelis, dibawa ngaji bersama dengan Rasul. Nah, ketika di tengah perjalanan ketemu dengan Nabi, kebetulan tuh itu apa? Nongok kan dia karena lucu juga kan, biasa nongok di jubahnya itu, kucingnya nongok. Ditanya apa itu? Malu kan, takut domelin, itu mau dibawa kemana? Mau dibawa ngaji. Emang apa itu? Akhirnya nongok lagi, ternyata kucing. Nggak mau jawab, takut domelin kan? Oh, itu kucing ya? Iya, diceritakanlah kejadiannya bahwa kemarin saya menemukan kucing ini, dia terluka dan tidak ada yang merawatnya. Sepulang dari majlis, kemudian menemukan hadis yang menyampaikan bahwa harus kasih sayang kepada makhluk Allah. Maka saya lakukan. Nah, mulai hari ini engkau adalah Abu Hurairah. Nama Abu Hurairah itu diberikan oleh Nabi, oleh Rasul langsung. Oh, Masya Allah. Makanya nama aslinya, jadi lupa tuh ujian tuh. Ada nama asli sebelum Islam, ada Nabi, ada nama asli setelah Islam, dan ada nama gelar. Jadi 3 namanya tuh. Ada nama sebelum Islam, nama setelah Islam, dan nama gelar. Nama setelah Islam diberikan Nabi langsung, dan nama gelar pun diberikan Nabi langsung. Jadi istimewa Abu Hurairah ini. Apa keistimewanya Abu Hurairah? Abu Hurairah
Abu Hurairah ini keistimewaannya menghafal hadis itu lebih dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Jadi keistimewaannya dia menghafal itu tadi. Kalau yang lain mungkin kehebatannya berjihad, kalau Abu Hurairah itu adalah menghafal hadis. Ratusan ribu hadis dihafal oleh Abu Hurairah dengan mudah, dengan cepat, dan tidak lupa. Jadi setiap ada hadis baru langsung hafal tuh di kepalanya, langsung hafal. Bahkan hadis-hadis sebelum dia masuk Islam pun dia kumpulkan. Bener enggak, dari mana dia, terus dikumpulkan. Dan akhirnya hafal. Tuh kehebatan atau keistimewaan dari Abu Hurairah. Mau jadi Abu Hurairah penghafal hadis? Jangan menghakimi orang lain, apalagi makhluk Allah. Jangan menyakiti makhluk Allah yang lain. Kasih sayang dan lakukan. Ini mangga, mentang-mentang mau lewat ada kucing main pukul aja. Mau lewat ada ular main bunuh aja. Walaupun memang ada binatang yang boleh dibunuh, boleh di sini bukan berarti sembarangan dibunuh. Nah kan? Lihat ada tikus main dibunuh aja. Orang cuma mau lewat doang, tikus main bunuh aja. Cuma mau lewat. Atau ular juga mau lewat barangkali, main bunuh aja. Sudah. Suruh saja singkirkan. Ya, jangan. Atau ini apa namanya yang kecil nih, mentang-mentang kecil dia, apa namanya tuh? Semut. Main bunuh aja, orang dia mau lewat, ngegigit enggak apa enggak? Ya, kecuali ngeganggu antum. Ini mah enggak, dia udah cuma lewat doang, main ceprok aja, iya. Apalagi yang sering antum bunuh apa ya setiap malam? Nyamuk, dengan mudahnya antum bunuh. Padahal yang kamu bunuh itu adalah nyamuk betina yang sedang hamil. Tahu enggak? Tahu enggak? Yang antum bunuh itu adalah nyamuk betina yang sedang hamil. Kok bisa? Iya, karena yang menggigitmu, yang menggigit kita itu adalah betina. Dia butuh nutrisi, dia butuh protein dari darah kita. Yang butuh nutrisi, yang butuh protein dari darah kita hanya nyamuk betina. Yang laki-laki mana? Nongkrong aja ngopi dia mah di atas. Yang laki-laki mana? Nongkrong dia mah di pasar, di kafe loh. Ya, dia mah nempel di baju, dia nempel di tempat-tempat kotor tuh. Yang laki-laki lagi nungguin tuh dia tuh. Lagi nungguin ngopi atau lagi mancing kali itu ya di empang. Justru yang berkeliaran itu ngiung kita tuh kayak yang nempel ke kulit kita. Itu yang betina, butuh protein dari darah antum. Dia baru nyedot saja langsung ceprot, mau langsung bunuh aja. Padahal dia lagi mau makan. Sedekahlah sedikit-sedikit, sedekah dikit-dikit. Cuman yang jadi masalah ketika datang nempel ke kulit kita, ya saya satu tuh udah, saya mau sodako, udah dibiarin aja tuh. Udah dia terus pergi ke teman-teman yang lain. Itu baik banget no. Datang teman-temannya semuanya yang nyerang kita. Nah itu yang jadi masalah. Kalau satu mah iya mungkin kita bisa sedekah. Kalau banyak jerbu. No orangnya baik banget no. Darahnya diambil semua boleh katanya. Datang semua teman-temannya. Ada yang ke hidung, ada yang ke pantat, ada yang ke kuping. Itu yang belum bisa. Tapi yang jelas itulah kalau antum mau nyumbang, sumbang, nggak apa-apa. Itu kisah Abu Hurairah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala, sesungguhnya berkata Abu Hurairah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang berpuasa. Ini hadis viralnya kalau di bulan Ramadan itu pasti dipakai nih. Hadis yang sudah masyhur, hadis yang sudah hafal barangkali sama antum semua. Setiap dalil mau puasa, kalau mau ceramah, kalau mau muhadarah,
kalau mau menyampaikan dalam kuliah-kuliah di bulan Ramadan, ini pasti sudah hafal. Karena ini sudah masyhur, sudah terkenal. Kalau sekarang mungkin sudah viral. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan, dengan keimanan. Karena puasa itu hanya untuk seorang beriman. Tidak ada kalimat ya ayyuhalladzina muslimun, hai orang-orang yang Islam. Bukan. Hanya untuk ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa enggak umat Islam? Ayo, pertanyaannya kenapa enggak umat Islam? Ternyata banyak orang Islam yang tidak mau beriman. Dan juga ada banyak orang Islam yang tidak terpanggil untuk puasa. Barangkali di hari pertama banyak orang yang enggak puasa. Dan yang enggak puasa itu bukan hanya non-muslim, tetapi orang Islam pun banyak. Lihat tuh di pasar-pasar, biasa aja, ngerokok aja biasa, nggak ngumpet-ngumpet. Non-muslimah menghormati dia, ngumpet-ngumpet, nggak puasanya atau makannya ya. Ini mah malah muslim sendiri, coba di pasar-pasar, di mana di jalan-jalan, biasa aja dia, nggak ngumpet-ngumpet ngerokok sambil jalan, masya Allah. Makanya khusus puasa itu, kemarin kita ngebahas tentang puasa itu adalah rahasia. Itu saking rahasianya hanya dipilih orang-orang tertentu. Saking rahasianya amalannya itu ditunjukkan kepada orang-orang tertentu. Siapa dia? Orang yang beriman. Jadi kalau dilakukan puasanya dengan cara keimanan. Kenapa keimanan? Dengan sungguh-sungguh sebab keimanan itu. Kalau Islam belum tentu. Keimanan itu adalah pembuktian. Dibuktikan dengan puasa. Antum KTP-nya Islam, belum tentu puasa. KTP-nya Islam, belum tentu sholat. Jadi sholat itu adalah pembuktian bahwa antum adalah Islam. Dan kalau sudah dibuktikan, itu adalah iman. Contoh nih, antum sayang sama mama. Sayang itu kan cuma hanya di mulut saja. Bagaimana cara membuktikannya? Antum belajar dengan sungguh-sungguh, itu pembuktian bahwa antum sayang sama mama. Antum gak pernah pulang, betul-betul menuntut ilmu saja, itu adalah pembuktian antum sayang sama mama. Antum mendapatkan ranking prestasi, dipanggil sama orang tua, dipanggil orang tua sama wali kelas karena prestasi, karena mendapatkan beasiswa, karena mendapatkan juara. Ini mah dipanggil orang tua sama wali kelas gara-gara mukul orang, karena masalah, karena kabur, karena bawa HP. Iya. Pembuktian antum gagal berarti sayangnya sama orang tua. Kalau melakukannya hal yang salah, berarti kurang iman. Dan orang yang beriman itu membuktikan. Jadi kalau antum sayang sama mama, buktikan cara sayangnya itu seperti apa. Buktikan cara sayangnya membuat ibu bahagia. Bagaimana cara membuat ibu bahagia? Bikin prestasi, bikin senang. Antum sayang sama adik, antum sayang sama ayah. Kalau cuma di mulut bisa saja. Bahkan antum ada yang punya pacar, sudah mulai. Enggak. Cara pembuktian sayang sama adik, cara pembuktian sayang sama ayah, itu bukan hanya di mulut. Nah, Islam itu banyak. Kebanyakan orang Islam itu baru di mulut saja. Iya, saya orang Islam. Tapi belum sampai ke hati. Belum sampai merasuk ke dalam jiwa. Kalau sudah masuk ke dalam jiwa, dibuktikan dengan adanya sesuatu. Kalau saya Islam, terus bagaimana? Melaksanakan perintah agama Allah. Melaksanakan perintah Islam itu sendiri. Sholat itulah pembuktian kalau dia sudah beriman.
Gitu. Demikian juga antum tadi tuh, kalau sudah sayang dibuktikan rasa sayangnya dengan rajin ngajinya, rajin belajarnya, begitu. Nah, kalau orang yang sudah beriman, apakah cukup? Tidak, ada lagi wahtisaban dan ikhlas. Jadi barang siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan dengan keimanan, wahtisaban dan keikhlasan, sungguh-sungguh, nggak ada nyuang-nyaeng. Udah puasa saja, laksanakan puasanya. Katanya Ramadan itu penuh barokah. Barokahnya itu seperti apa sih? Keberkahannya penuh rahmat. Rahmatnya seperti apa? Ayo kita buktikan di bulan Ramadan ini. Bukan hanya jalan-jalan, apa namanya itu kalau sore itu tadi? Ngabuburit. Siap sore itu macet tuh, masya Allah di jalan tuh. Tiap sore macet total hanya untuk ngabuburit. Untuk apa? Mendingan di rumah baca Al-Quran, tadarus, ya. Atau mungkin kita nih baca kitab. Tuh buktikan bahwa kita itu memang mau melaksanakan bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Ya, keikhlasan itu memang susah, memang sulit dibuktikan. Tapi kalau sudah terbiasa, enak kok. Menyaksikan orang yang sedang macet-macet malah tersenyum ujema. Iya kan? Coba mendingan di rumah ente daripada macet-macet. Iya. Awalnya dia senang-senang, katanya ngabuburit, ngelihat pemandangan ini itu. Ya, mendingan di rumah baca tadarus. Tapi di rumah juga kalau diam-diam aja mah sama aja, nggak ada nilainya. Tapi di rumah ya zikir, tadarus, baca kitab, gitu. Maka apabila di bulan Ramadan itu dilaksanakannya dengan keimanan dan keikhlasan, ghufira lahu, diampuni ma taqaddama, apa yang sebelumnya, min zambi, dari dosa-dosanya. Berarti dosa yang telah lalu itu diampuni oleh Allah. Apabila kita puasa di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan dan penuh keimanan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Antum banyak dosa barangkali kemarinnya lagi, sebelum ini selama 11 bulan banyak zolim. Tangan kita zolim, mata kita zolim, hidung kita zolim, kaki kita zolim. Selama ini banyak dosa setiap harinya selama 11 bulan. Ya. Nah, maka di bulan Ramadan ini momen terpenting buat kita untuk menghapus dosa. Jadi kalau momennya saja ini enggak mau dilakukan, masya Allah, rugi banget. Ini momen banget, ya. Antum lihat kemarin tuh ada kali di sini nih, kali sini agak sedikit surut, ikannya pada mabok tuh ya. Banyak orang yang turun ke kali kan, ngambil ikan banyak. Ya, itu namanya momen. Kalau mancing dapatnya berapa? Paling 1-2 ya. Dan itu pun nunggu lama mancing jebret itu ya. Dapat 10 aja udah 10 jam, karena 1 jamnya 1 umpama. Lamanya luar biasa. Pas giliran surut airnya, kalinya semua banyak, sekali sedok dapat 1000, dapat 10, dapat 100, lebih banyak. Gitu ya. Ada yang dapat banyak langsung. Ini momen kita nih. Kalau di hari-hari biasa cuma 1-2 dapat pahalanya. Ya, bahkan dosa dengan pahala mungkin lebih banyak dosa ya. Baru dapat udah hilang lagi bisa jadi. Karena entah itu ngomongin orang, entah itu zolim sama orang, bisa jadi pahala hilang. Di sini di bulan Ramadan ini momen menghapus dosa dan menambah-nambah pahala. Seperti itu.
Ada yang sekali ngambil dapat 10. Ada yang sekali ngambil dapat 100. Sekali ngambil ada yang 1000. Bahkan ada yang tak terhingga di bulan Ramadan itu. Perbanyak amal dengan keikhlasan. Ikhlas dengan sungguh-sungguh dengan keimanan di bulan Ramadan ini. Nanti kita lanjut, wallahu a'lam. Sama-sama membaca kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.